sebenarnya di mapana ben di lock cepet sithik. Apa ora disikot video nek kamu lihat itu? Oh, ya kon dilanjut tak apa itu. Gak apa-apa lah. Kayak gini aja, udah. Iya udah. Enggak usah dipasang. Udah gitu aja apa. Ya wis. Yo. Ngomong apa? Ini udah rolling dari tadi. Ya udah, apa lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini podcast dan seterusnya. Gak usah grogi mau, santai aja. Sebelumnya aku sebenarnya udah pernah bikin ya Wan ya. Waktu di bengkel yang pertama, cuman aku gagal upload karena kondisinya elek Wan. Iya. Kalau kita udah ngobrol banyak, ngobrol sharing kehidupan, banyak lah. Tiba-tiba gagal upload karena aku dulu pakai apa? GoPro Wan. GoPro. Jadi kalau aku upload, kayaknya elek kayak sile. Jadi sayang banget lah. Mendingan aku lagi deh. Anggap aja aku waktu itu latihan untuk wawancara, dan alhamdulillah Iwan ini mau aja. Oke Wan, kita mengingatkan kembali lah. Kita tuh ketemu bukan perdana sih ya, suwi banget ya Wan setelah sekolah SMA ya. Aku COVID ya waktu itu ya di Jackson. Iya, pas COVID, pas di Jakarta itu pun nggak sengaja kan waktu itu. Iya, dan sebenarnya inisiasi awalnya tuh di aku, jadi aku ada keperluan lah. Jadi aku tonton Trans 7, Ustadz Faisal Muhammad, jadi ada kebutuhan masalah itulah. Dilalah aku lihat di Facebook ada sampean Wan. Wih, ternyata ente teman dekat ya nih. Teman dekatnya atau gimana ya? Bisa cerita nggak Wan? Kok bisa kenal dengan Ustadz Faisal Muhammad? Iya, kalau sama Ustadz Faisal itu memang sudah kayak saudara ya mungkin. Jadi awal kebangkitan salah satu tokoh yang jaga aku dari mulai awal kebangkitan itu ya beliau salah satunya. Ada dua sebenarnya, beliau sama dulu Ketua MUI Banyumas almarhum Pak Hariri Sofa. Itu dua orang tokoh yang jasanya sangat besar di kehidupanku. Kalau tanpa beliau mungkin ya itu kan karena Allah ya, tetap ya Allah yang, tapi kan kalau tanpa ada perantaranya juga kemungkinan nggak bisa seperti sekarang kayak gitu. Ya awal kenalnya ya karena maksudnya ada masalah dalam berkaitan rukyah begitu? Sebenarnya sih itu karena awalnya karena pertemanan aja sih mau. Pertemanan ya. Jadi kebetulan dulu waktu itu butuh tim gitu kan, awal-awal dulu ada Muhammad Faisal Official itu. Nah kebetulan aku juga lagi ada permasalahan di situ. Ketika beliau aku konsultasi dan lain-lain, beliau menilai dari sisi kekuatan dan ketabahannya aku. Nah dari situ makanya kita ada kayak chemistry gitu loh, deket gitu loh mau. Nah dari situ ya beliau juga yang jagain, beliau juga yang memberikan masukan, sampai ikut bantu besarin usahaku juga sampai sekarang. Ya istilahnya bahasa kasarnya endorse bantu nge-up dan lain-lain. Pokoknya luar biasa lah dari situ. Dan aku nonton waktu itu di Trans 7 pagi-pagi Wan. Jadi ini Ustadz tuh keren banget. Maksudnya menurutku wah ini nih yang kayak ya menurutku masalah keyakinan aja ya. Maksudnya dia itu menyembuhkan rukyah tuh dengan cara, menurutku wah ini cara yang benar nih, syariah lah istilahnya. Dia pakai kaos tangan kalau misalkan buka muringnya. Dan aku lihat waktu di Trans 7 kok kayak wah ini kayak bener-bener real gitu ya. Ya namanya tontonan ya Wan ya. Karena dulu kan aku kayak setengah percaya nggak percaya. Tapi dilalah aku alami gitu ya. Ya gitulah pakainya aku dilalah ketemu di Facebook, DM dia. Kebetulan dia juga pengen ketemu aku ya, klop ya Wan ya. Iya, udah lama gak ketemu saya. Udah lama ketemu, waduh. Taunya ya waktu itu aku mau ini teman-temannya artis semua ya. Masanya waktu itu. Dilala kan COVID guys. Nah. COVID dan ya dilala. Ya gitulah ada kasus seperti itu ya. Dan aku butuh input dah.
dan akhirnya tercerahkan guys ya. Berkat dia dan ternyata kehidupannya Iwan inspirasional guys. Di video sebelumnya kan ya Iya. yang aku beri kasih judul mantan PNS pengusaha sukses judulnya itu. Dan view-nya lumayan. Itu baru satu satu usaha bukan satu usaha maksudnya udah istilahnya sekarang ini udah berapa cabang man? Totalnya kita ada 6. Tuh kan Waktu gila. pertama ketemu kemarin berarti 5 tahun yang lalu ya. Iya Itu masih 1 waktu itu. mantan PNS loh guys. Bisa sedikit cerita nggak Wan? Kok bisa sesukses ini? Iya Kayak sebenarnya. baru kemarin loh ketemu baru satu sekarang udah bertelur. Sebenarnya kita kembali lagi ke diri kita ya Mok ya. Jadi ini memang pembelajaran hidup aku banget sih Mok. Gitu. Segala sesuatu sebenarnya kalau kita niatkan dengan niat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya juga baik. Jadi kayak sebelumnya aku ceritain ya masalah PNS baik atau enggak kan kembali lagi ke pribadi sebenarnya. Itu kan emang aku terjerumus dalam dunia yang ya gitu-gitulah Mok. Korupsi, kolusi dan lain-lain gitu kan. Bergelimang harta gitu kan. Ternyata yang namanya kebahagiaan itu nggak bisa kita ukur dari materi. Dari situ aku belajar. Ternyata yang namanya kebahagiaan itu nggak bisa kita ukur dari materi. Contoh paling sebenarnya itu kebahagiaan itu eh, tergantung dari rasa bersyukurnya kita. Contoh paling sepele lah. Kayak kita dulu sekolah SMA ya. Aku dulu kalau mungkin kan emang dari alhamdulillah dari keluarga yang cukup lah ya. Kalau aku kan dulu emang benar-benar dari keluarga yang kurang kan. Teman-teman dulu waktu kelas 1, 2 SMA tuh udah pada naik motor, aku masih naik sepeda, kadang naik angkot gitu loh, mau. Nah, ketika kelas 3 aku dibeliin motor sama bapakku. Motor Alfa 2R yang etek-etek-etek gitu loh, mau. Itu nikmatnya Masya Allah kayak kita dikasih apa gitu loh. Luar biasa banget. Sekarang kita punya duit, beli Alphard, beli Fortuner, beli Pajero, rasanya biasa aja. Karena bukan dari nominal uangnya di situ, tapi sebenarnya dari rasa bersyukurnya kita. Nah, itu Kok kunci. bisa jadi banting setir jadi tukang jok loh Wan? Cerita deh piye? Kita kan Sebenarnya pertama itu kan aku hobi. hobi ya. Oh Ya iya dari hobi dulu ya. emang aku hobi otomotif. Nah, makanya dulu waktu SMP ya dulu waktu SMP itu dulu SMP 1 kan ya Maki ya? SM1. SMP 1 kan. Dulu kan ada pelajaran elektronik kan? Ingat nggak? Oh iya iya. Ah, Oh iya aku dengernya nih Wan. Dulu aku pernah denger ya aku juga cerita dari mm. siapa ya. Elektro Gado kan kita kan praktek ya Wan Iya, ya. langsung praktek, langsung Gak bikin. gawe flip flop terus aku Mm-mm. kerungu-kerungu gue malah udah gawe TV Pak, ya Wan Iya, ya. aku TV kelas 2 itu udah bisa ngerakit TV waktu itu. dan dia tipikalnya tuh menurutku kalau kaca-kaca sekolah tuh kayaknya menengan ya Wan ya. Iya, kalau sebenarnya aku tuh orangnya introvert banget. Makanya kok Kalau aku introvert bisa ya. ngobrol kayak gini tuh karena dipaksa sama keadaan. Aslinya aku introvert banget. Aku tuh nggak Jarang bisa, nongkrong tipe nggak tipe pernah, ya. nggak pernah. Minderan, aku dulu minderan. Apalagi SMP 1, SMA 1 tahu sendiri lah. Oh, itu tempatnya orang-orang yang borju lah ya. Kita dari kaum bawah rasanya sampai aku depresi banget dulu tuh waktu SMP tuh pernah sebulan gak masuk. Saking minder gitu loh. Wah, aku sekolah di tempatnya orang-orang kaya ini. Aku sementara nggak bisa ngikutin mereka. Aku pernah seminggu nggak masuk. Oh ya. Jadi sebulan, malah sebulan. Sampai orang tua aku nyariin. Ada karena faktor itu, ada faktor karena dulu kan aku di kampung lah ya. Dulu di kampungku tuh namanya orang masuk SMP 1 tuh udah kayak wah banget gitu loh. Jadi sorotan gitu kan. Nah, Aku dulu pikirannya nggak sampai situ loh Wan. iya Maksudnya, karena kan kalau kamu kan tinggal di kota. oh Jadi iya nggak iya. ada pikiran SMP 1 ya biasa aja gitu. Tapi kalau di kampung masuk Wah, SMP 1 itu rasanya kayak wah banget gitu loh. Mungkin karena aku 1001 yang bisa karena aku masuk. kadang bukan kadang aku kadang ngomong juga sih Wan. Maksudnya Heeh. kadang kan nemku lumayan ya Wan ya. Iya. Tadi aku milih Wan. Mm-mm. Maunya SMP Bolu. Mm-mm. Terus karena SMP Bolu kenal karo ibuku kabeh kayak Heeh. wah aku kayaknya males deh gitu. SMP Heeh. 1 akhirnya gitu Wan. Aku simpel banget sih pada waktu Iya. SMP. Ya itu dulu karena itu sama Karena dari daerah ya. daerah itu kayak Ada wah rasa gengsi banget. deh gitu. Nah, dari gengsi dari situ ternyata ketika kita dapat ujian dan itu banyak efeknya loh Mok. Jadi namanya di kampung lah ya kehidupan kampung Mok. Orang iri, dengki dan lain-lain. Nah itu berimbas ke teman-teman SD ku. Jadi teman SD ku dulu ada yang iri nggak suka. Dulu aku sering dibully. Jadi berangkat sekolah dulu aku sering diadang gitu sama mereka kayak seolah kayak
ya preman-preman sekolah SD dulu gitu loh. SMP pernah dibully, Bang? Kalau di SMP-nya enggak, tapi Hmm. di lingkungan SD ya. desanya, Oh, desanya. desa. Jadi mereka kayak iri gitu kan, terus bikin gimana cara gitu. Makanya aku sampai 1 bulan nggak masuk. Oh ya? 1 bulan. Sampai bapakku, Oh, gede kelas 1 berapa sih? nah aku lupa loh, mau satunya satu Wah, apa? lupa ya. Gitu. Aku baru 1D, Bang. Oh, 1D, kalau nggak salah 2B, satunya satu A kalau nggak 3D. salah. Oh, 1A. Ya Iya bareng satu A. bareng Pokil berarti ya. Iya. Jadi dari situ maaf, jadi makanya apa? Dari situ kita dari apa ya startnya ya? Ya pokoknya dari kok bisa Mm-mm. apa istilahnya kehidupan Berbanting-banting ya setir kan ya. banting Nah setir. itu, nah aku kuliah di salah satu sekolah kedinasan. Hmm. Dari waktu itu pun aku sebenarnya diterima di salah satu sekolah kedinasan, diterima di perguruan tinggi negeri. Sebenarnya secara hati nurani aku waktu itu pingin banget ke yang perguruan tinggi negeri ini. Karena memang basicnya aku kan dulu di elektronik. Sekolah tinggi kedinasan ini kan Ya. ya otomatis kan kaitannya dengan anak, boleh dibilang anak-anak IPS lah ya Hmm. kalau dulu. Makanya aku dulu sebenarnya lebih cenderung ke yang teknik elektro ini. Cuma karena situasi kondisi orang tua yang memang kurang mampu, kalau seandainya aku terusin di apa sekolah perguruan tinggi negeri, otomatis kan biayanya besar di situ. Akhirnya aku ngalah. Ya udahlah, aku masuk ke sekolah kedinasan. Itu yang penting aku bisa kerja dulu, bantu adik-adikku karena adikku waktu kan masih 4 dan mereka masih kecil-kecil gitu loh. Terus aku ngalah. Yang penting orang tua aku bisa biayain semua. Akhirnya aku ngambil yang kedinasan. Jadi kedinasan itu akhirnya aku kuliah, selesai kuliah karena ikatan dinas kita langsung jadi PNS. Nah, titik balik kehidupanku yang mulai dari situ. Ketika aku udah apa PNS di situ. Ada challenging ya. Iya, di situ tuh kita ada, jadi makanya untuk teman-teman semuanya yang misalkan jadi ASN ya, kalau sekarang kan ASN namanya ya, atau PNS itu sebenarnya kita dihadapkan kepada dua pilihan. Antara kita mau berkarir atau kita nyari uang. Nah, kalau dulu sebenarnya kalau prinsip orang bodoh itu semuanya pasti sama, mau kita kerja buat apa sih kalau nggak nyari uang? Iya. Iya kan? Tinggal caranya seperti apa itu kan. Nah, ternyata itu prinsip yang salah. Jadi ketika kita sudah terfokus dengan mencari uang, kita menghalalkan berbagai cara gimana caranya kita bisa mengumpulkan uang tanpa mengesampingkan karir sama sekali. Padahal sebenarnya kalau di situ waktu itu ya kalau aku mau sekolah lebih dalam atau apa itu sebenarnya bisa banget. Tapi itu aku tinggalin cuman gara-gara milih uang di situ. Dan kebetulan di tempat kerjaku itu tempat yang sangat mudah untuk cari duit. Dan itulah awal bencana. Jadi cobaan manusia itu nggak melulu susah, mau. Jadi ketika kita dikasih kenikmatan itu sebenarnya cobaan yang lebih berat menurut aku, karena kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa itu kita lagi dicoba. Hmm. Nah itu di cobaan pertama di situ kita di apa kasih harta yang begitu melimpah. Ibarat kata aku dari kere munggah bale waktu itu. Dari nggak punya apa-apa, Bang. Dari nggak punya apa-apa sampai ya mohon maaf ini udah lalu ya, udah habis lah Iya, ya. ya kayak udah cerita di Iya. video itu. Jadi udah sampai ratusan miliar, rumah sampai miliaran, mobil sampai 30. Ternyata kalau nggak berkah ya Allah tuh begitu mudah kayak membalikan telapak tangan, hilang habis dari situ. Dilalah sampean punya hobi Mm-mm. modifikasi Iya, mobil. memang Gitu dari ya. dulu, dari sebelum bikin usaha pun ya kita apa sering modif mobil sendiri kayak gitu loh, mau, dan lain-lain lah intinya kayak gitu. Nah dari situ akhirnya apa tersalurkan. Dan Nah, sampean waktu sekolah mm-mm, istilahnya praktikum prakarya mm-mm, punya keahlian. Aku juga pernah dengar aku sekolah ya SMP Bang. uh-uh, Aku baru bisa flip flop, flip flop. Ivan kayak bikin TV, oh kan, uh-uh, bikin TV gimana uh-uh. caranya itu? Jadi Iya, garu TV apa sih? TV tabung, tabung. Waktu dulu kan masih tabung. tabung terus Kerakit, dirakit. kerakit. Anjir, man, perasaan aku gak mumet gawe radio, aku bisa TV ya. Iya, radio dulu udah biasa. Ya aku TV juga udah. pernah bikin, man, kalau gak Uh-uh, kakakku kan. Jadi uh-uh. aku dulu ada minat lah. Sebentar, pelan. Hapus dulu mau cewek-cewek kayak gitu. Ada minat itu kan. Uh-uh. Minat istilahnya aku gak suka otak ngatik lah. Mm-mm.
gawe radio ki rada SW gitu kan, Iya, FM gitu heeh, ya. Oh heeh. bisa TV loh. Ya Edan. itu hobi sih Mok. Jadi dari situ sih awalnya emang aku dulu orangnya memang senang senang berimajinasi. Jadi kayak aku punya rumah dulu ya, masih waktu sama ibu kan reot gitu kan, tok bikin kayak di bioskop Mok. Aku bikin speaker-speakeran di pojok-pojok, tak rakit gitu kan. Bikin TV sendiri, kita pasang antenanya waktu itu sampai di pohon duku yang tingginya hampir 20 meter. Dulu aku bikin. Di desa aku waktu itu belum ada yang ada nangkep siaran TV, aku udah bisa nangkep waktu itu. Penguat sinyal gitu ya, Iya, nangkap penguat sinyal sinyalnya. di Ya. situ. Sampai situnya. Jadi Siki masih nggak untuk hobi seperti itu ada? kalau sekarang udah teralihkan jadi loh, jadi sekarang lebih apa ya? Menurut aku tuh lebih tantangannya lebih besar gitu kan, apalagi di dunia modifikasi seperti ini. Jadi kalau orang kan biasanya stop berhenti di suatu keahliannya. Kalau aku tuh berusaha mengupgrade terus. Mungkin tahu kan waktu itu kan Iya. kita hanya bengkel jok lah ibaratnya kan, cover jok dan lain-lain. Sekarang diciptakan malah justru cover jok itu minor dalam artian termasuk yang kecil dibandingkan apa yang sekarang kita kembangkan. Di sini kita sudah mengembangkan kayak eh, custom interior, jadi sekarang kayak camper van, terus apa modifikasi-modifikasi ekstrim interior itu kita udah bisa secara eksterior kita sekarang udah bisa bikin mobil mau bikin mobil, bentuk-bentuk mobil. Jadi di sini pun kita sampai swap engine, mesin mobil apa kita pasang di mobil apa itu kita udah bisa sampai di situ. Sound Gitu. system juga ada. Semua Apalagi bisa, ya? audio semua kita bisa. Jadi Iya. kita memang di sini bikin konsep one stop service karena itu sebenarnya karena tuntutan dari konsumen juga mau kayak gitu. Karena konsumen kadang-kadang, nah ini sedikit apa ya istilahnya masukan atau mungkin buat teman-teman yang mau usaha lah ya. Jadi memang usaha itu memang nggak gampang. Apalagi Ciptakar itu mungkin tahu sendiri 2020 mungkin kan kena imbas COVID kan? Ya, setauku ya, kalau hobi, apa, bisnis itu harus berdasarkan hobi, Wan. Ya, itu salah Basicnya satunya itu, mau. ya nggak sih? Terus yang kedua kalau ya siapa ya selain hobi di sini juga kita sebenarnya kunci dari segala bisnis apapun itu bisnisnya itu satu manajemen. Maju. Meskipun kita sendiri nih belum punya karyawan, kita berusaha berusaha manage diri kita sendiri. Itu aja susah loh, apalagi kita manage banyak karyawan gitu loh. Dan kita ambil hikmah lah, makanya aku bilang sama siapapun aku selalu bilang, ketika Allah coba, kita dikasih cobaan itu percaya aja. Itu pasti yang terbaik. Kita nggak tahu mungkin mungkin kita ngerasa, oh Allah nggak adil. Aku sudah berjuang kok aku hancur gini gini gini. Tapi percaya aja, mungkin kita menyadarinya mungkin besok lusa setahun kemudian atau bahkan berapa tahun kemudian baru sadar oh iya ya kalau aku nggak seperti itu kita nggak bisa sukses seperti ini makanya buat teman-teman semuanya pokoknya tetap selalu bersyukur itu aja karena semuanya pasti yang terbaik aku udah buktiin sendiri ini bukan katanya loh aku udah buktiin sendiri dari mulai aku resign waktu itu dari ASN kan tahun 2017 habis itu aku mulai usaha tapi dari riba utang bang hancur lagi tahun 2020 sampai aja benar-benar bersih ketemu Dan, Moki itu iya, itu kan zamannya COVID loh, Wan. iya Maksudnya hebat loh. dan Ciptakar itu berdiri ya ketika COVID 2020 Iya. pas lagi lockdownnya gitu mau. Jadi orang orang di mana-mana pada gulung tikar, aku nekat bikin usaha gitu. Karena memang itu urusannya sama perut sih mau. Kalau kita nggak bergerak ya kita nggak bisa makan. Kalau COVID kan dulu pilihannya mati di rumah nggak bisa makan Iya. atau kita keluar nyari makan mati kan sama aja mati ujung-ujungnya. Ya kita kan masih mending gambling yang ada kemungkinannya lah. Kalau kita di rumah cuma dia mengharapkan orang ngasih ya sama aja mati. Tapi kita kalau misalnya keluar nyari uang, kita masih ada peluang hidupnya. Benar. Nah, dari situ kita mulai usaha. Tapi ya itu kuncinya usaha pertama buat aku pokoknya pesan saya itu kalau siapapun teman-teman semua yang mau bikin usaha manajemen nomor satu. Meskipun cuma sendiri. Jadi kita manajemen. Nah, ilmu manajemen itu tak dapetin dari mulai dari sekolah sampai dengan aku kerja sebagai ASN. Jadi nggak ada istilahnya yang mubazir. Pengalaman dari sekolah sama ASN itu terterapkan semua di manajemen di Ciptakar itu. Terus Masalah. bereksplorasi terus ya. Nah, gitu. Jadi eh kebanyakan kalau namanya orang usaha itu pasti bergantung sama karyawan. Kalau kita nggak ada cerita, kita bikin mereka yang bergantung sama kita.
Kayak misalkan ini kan dunia yang penuh dengan kebutuhan skill ya yang tinggi ya. Jadi nggak setiap orang itu bisa mengerjakannya. Kebanyakan kalau usaha-usaha seperti ini pasti bergantung sama karyawan. Nah, kalau diciptakan nggak ada cerita. Bukannya kita karena di sini kalau kita namanya usaha sudah bergantung pada seseorang, ketika orang itu lepas kita selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Bikin pondasi intinya ya, Wan. nah intinya kita bikin pondasi yang kuat. Bikin pondasi yang kuat pertama secara manajemen itu pasti itu harus mau. Jadi ibarat kata dulu aku dari karyawan cuma 3, sekarang di pusat aja udah 30, gitu kan. Itu kalau nggak kita bikin pondasi yang kuat itu dengan berbagai karakter dan sifat mereka, itu perpecahan apa dan lain itu begitu besar. Oke, setelah sampean udah berapa cabang nih? 6. 6. Ada target apa lagi, Wan? Mau dicapai oleh di 7? Kalau sebenarnya selama ini pun kita Atau nggak ada. flow aja? Kalau kita Mengalir sih mengalir aja ya. Mengalir. Jadi kalau memang tujuan hidup aku selama ini emang menurut aku pribadi itu apa yang aku inginkan sih sudah tercapai semua. Gitu kan. Aku sekarang prinsipku sekarang cuma kepingin bisa lebih berguna untuk sesama. Wih, Gitu itulah guys, poinnya di situ, Iya, berguna, bermanfaat bagi yang lain. iya, Makanya, wah, gue respect banget sama dia. Dia nggak lupa sama teman sekolahnya. Bahkan salah satu dari teman kita jadi bagian dari tim iya, ciptakan. Ciptakan. Jadi Hebat banget ya. Aku juga kaget, kok join ya. Dan termasuk aku juga inspirasi. iya, Wah, Wan, dan aku sampai detik ini ya selalu konsultasi. iya. Gimananya belajar lah gitu. Ya kalau apa intinya cabang itu kan memang aku juga bikin cabang itu bukan target ya, Mas. Jadi kemarin aku bikin cabang pun mengakomodir kepinginan. Misalkan ada kayak di Malang gitu kan, kebetulan ada apa anakku kan kuliah di sana kan, pertama itu kan. Kedua, kebetulan ada karyawan-karyawan yang orang Malang. Oh, orang Malang. Nah, otomatis kan, oh iya ya, di sana kenapa kita nggak bisa buka di sana gitu loh, mau termasuk cabang-cabang yang lain sama. Kita hanya mengakomodir pertama dari keinginan dari konsumen. Konsumennya meng-request, Mas buka cabang di sinilah, Mas buka cabang di sinilah. Terus habis itu kita jejaki contohnya misalkan kita dengan home service. Kayak ini kemarin mungkin lihat sendiri kan kita sering hampir 2 bulan berturut-turut kita ke Bali. Iya. Itu kita ada plan nanti buka di sana, tapi kita jejaki dulu. Jejaki masalah market share-nya, terus masalah SDM juga. Nah, nanti kalau benar-benar yakin, wow itu benar. Nanti kalau benar-benar yakin, baru nanti kita eksekusi. Kayak gitu loh. Jadi segala sesuatunya nggak pernah ada target dalam hidup aku. Aku cuman yakin bahwa Allah bakalan kasih yang terbaik buat kita. Yang penting sebenarnya intinya dalam hidup ini kita yang penting jangan pernah berbuat curang atau bohong. Itu aja sih. Karena itu kayak hukum karma. Jadi ketika kita berbuat curang, percaya aja suatu saat kita juga bakal dicurang. Mantap guys. Nah ini episode video podcast ala-ala Oke. Yang sebelumnya gagal tayang. Ya durasi cukup ya Wan ya. Iya. Ya ini lumayan daging juga lah. Jadi kalau teman-teman pengen lebih detailnya dengan sosok Iwan Ciptakar bisa mampir di IG. Iya, di IG, di Di YouTube juga ada. Ada TikTok juga. TikTok juga ada. Facebook juga ada. Atau penasaran mampir di cabang di Baywan? Kita cabang ada di kalau pusatnya di Purwokerto. Kalau cabang kita ada di Malang, Semarang, Jogja, Tegal dan juga Jakarta. Soon ke Jakarta. Ya kan target Jakarta bisa. Jarang-jarang loh dari daerah buka cabang tuh di pusat. Jakarta. Hebat. Oke, tutuplah episode kali ini, video kali ini, podcast ala-ala Omok, Obrol Moki bersama Iwan yang sebelumnya tahun 2020 ya Wan ya? Iya. Udah 5 tahun yang lalu. Ini aja 2026. Mendekati teman yang istilahnya sukses seperti Iwan ini bisa menular intinya gitu ya Wan? Iya, sebenarnya satu lagi Mok. Ini juga salah satu kuncinya aku loh. Jadi kita harus belajar realistis sekarang. Semakin kita usianya semakin bertambah, teman kita itu semakin sedikit. Oh, ya, pasti. Karena kita bakal terseleksi.
Nah, usahakan kita menghindar dari hal-hal yang toksik buat kita. Itu yang aku rasain sendiri loh. Jadi ketika kita menjauh dari hal-hal yang toksik, yang nggak berguna buat kita, kita fokus dengan diri kita, dengan keluarga kita, insya Allah semuanya nanti jalannya aman semuanya nyaman. Aku pernah baca di internet, Bang. Maksudnya gini, namanya burung, kumpul dengan burung ya dengan sejenis ya, Iya, emprit lah, elang lah, apalah gitu. Jadi seleksi alam, Wan. iya benar. Jadi Betul. kita nggak usah dipaksa. Ah, Kalau udah beda frekuensi mengumpul juga angel kan. Dan namanya orang hidup itu sekali lagi mau buang sinawa. Nah, ya Wang Sinawa. Cuma nyawang. Jadi lihat orang hidup enak banget ya, percaya Kita aja. belum tahu prosesnya seperti apa. Orang lihat kayak aku ya mau sekarang orang lihatnya pada enak banget ya Iwan gini-gini. Kalau ketika kayak mau kita prosesnya mau nggak jadi kayak aku? Nah, itu. Belum tentu siap gitu loh mau. Jadi Kayak gitu. menurutku adalah itu alamiah sih, Wan. Iya. Maksudnya orang punya radar sendiri, pengalaman sendiri. Ya dengan pengalaman kehidupannya dia ya tercipta. Jadi ya gitulah guys. Oke lah, cukupan mungkin Terima kasih. ada obrolan lain, kita bisa ngobrol lain kesempatan ya Wan ya. Boleh nanti kalau viewernya bagus, ada request obrolan pertanyaan atau apa, silakan. Nanti kita bisa bantu untuk lanjut. Mau banyak mau sedikit, podcast lagi Wan. Siap, mau kapan aja mau selama. Ya ini kan amal jariahku mau. Dengan aku nanti banyak cerita pun semoga buat teman-teman menginspirasi teman-teman lah yang terutama yang mau hijrah, yang mau usaha atau apa, pingin tanya-tanya silahkan. Kita siap. Dan kebetulan video ini spontan guys. Aku jujur nggak ada script writer, kata konsep apa jujur aja. Jadi emang aku lagi emang bukan asal upload sih, emang aku butuh konten guys. Istilahnya ini Iwan cocok lah kayaknya ngobrol ya Wan ya. Kita story of life dulu lah, kita mengingatkan kembali karena perkembangan sampean tuh wah pesat sekali gitu ya. Tadi kita ngobrol upload video PNS jadi pengusaha sukses dan benar-benar sukses ini ya. Amin. YouTubeku lumayan gue loh Wan, lumayan apa istilahnya dilalah kayak aku dulu bikin channel bikin video sama siapa ya ada jalan aja tiba-tiba dia jadi juga. Oke lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Omong. Jangan lupa ya, kalau ada link deskripsi jualan-jualan di toel. Cus!